Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Yang sebelumnya kita belajarnya pada segitiga siku-siku ya, jadi agak beda nih. Kita lanjutin dulu nih. Nah, yang pertama yang perlu diketahui adalah sudut positif dan sudut negatif. Kalau di koordinat kartesius, yang dinamakan sudut positif adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Nah, biasanya selalu dimulai dari sumbu X. Nah, dari sumbu X ini, misalnya mau ke garis yang ini ya, membentuk suatu sudut. Nah, ini namanya sudut positif nih. Dari X sini ke sini. Nah, ini membentuk sudut positif. Sedangkan lawannya sudut negatif, ya berarti sudut yang arah perputarannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Berarti dari X ini, kita searah dengan jarum jam ya. Dari X positif ini, kalau misalnya searah berarti kita ke bawah. Nih, membentuk sudut negatif sampai ke garis yang ini. Ini namanya sudut negatif. Oke, jadi tahu ya gimana sudut positif dan sudut negatif di koordinat kartesius. Di video kali ini kita semuanya akan mempelajari tentang sudut positif ya. Nah, perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Misal, terdapat titik O 0,0 dan titik P koordinatnya A, B, dan alfa adalah sudut positif yang terbentuk dari X positif dan OP. OP itu maksudnya garis yang dibentuk oleh O dan P gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada ilustrasi dulu. Nah, kalau misalnya kita punya koordinat kartesius kan berarti kita punya sumbu X dan sumbu Y begitu ya. Kalau misalnya kita punya titik, misalnya si P, ini ada angkanya nih. Kita punya titik 2,3. Artinya, si 2 ini kan berarti X ya. Nih, 2 itu berarti X. Oh, si 3-nya berarti si Y. Nah, dari sini juga berarti kita tahu kalau garis OP itu tadi di sini. Ini O 0,0 ya, dan P membentuk garis. Nah, ini namanya garis OP. Nah, terus dari sini juga, kalau misalnya kita mau cari, tahu nih jaraknya si O ke 2 yang ini nih. Jaraknya berapa? Dari 0 ke 2, berarti kan jaraknya 2 ya. Nah, ini berarti jaraknya 2. Dari 0 ke 3, berarti jaraknya 3. Nah, si 3 yang ini nih, si garis yang ini kan sama nih panjangnya sama yang ini. Nah, berarti yang ini juga panjangnya adalah 3. Tuh, jadi kalau misalnya kita punya 2,3, artinya 2 itu untuk panjangnya si mendatar, 3 itu untuk yang vertikal ini ya, yang tegak. Oke, dari sini baru kita lanjut ke permisalan kita yang tadi. Nah, ini adalah gambar dari permisalan kita yang tadi. Ada titik 0,0, titik O di sini ya. Lalu ada titik P, A, B di sini. P, A, B. Berarti di sini A-nya tadi untuk yang mendatar, B-nya untuk yang tegak. Terus katanya ada lagi, dan alfa adalah sudut positif yang terbentuk dari sumbu X positif dan OP. Ini sumbu X positif yang ini ya. Lalu OP yang ini. Yang membentuk sudut namanya sudut alfa. Berarti begini. Nah, ini sudut alfa nih. Dari sini kita juga tahu, oh ini jadi bentuknya, bentuk apa? Bentuk segitiga siku-siku. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Biasanya ini kalau misalnya ada miring di koordinat kartesius, kita notasikan dengan R ya, atau jari-jari. Nah, kalau misalnya udah terbentuk segitiga siku-siku gini, biar enak dilihatnya, kita pisahin deh segitiganya sama si koordinat kartesiusnya. Nah, bentuknya jadi kayak gini ya. Ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, alfanya di sini, tadi yang di bawah itu A, yang tegak itu si B, terus yang sisi miring adalah R. Sisi miring, kalau misalnya kita pakai teorema Pitagoras, berarti didapat tekanannya dari sini. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat, terus diakarin. Kalau udah, ini seperti biasa nih, kalau misalnya kita mau cari sin alfa, cos alfa, tan alfa gitu. Apa dulu yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita tahu adalah sisi depan, samping, dan miringnya. Nah, paling pertama, kita lihat dulu sisi depannya. Nah, sisi depan sudut alfa adalah B, berarti kita tandai nih. Oh, depannya sama dengan B.
Sekarang sisi miring. Sisi miring itu selalu ada di depannya sudut siku. Nah, siapa tuh? Si R ya. Berarti Mi-nya R. Nah, berarti sisanya si A. Berarti dia sebagai samping. Nah, kalau sudah dari sini berarti kita tahu nih. Oh, ternyata si A itu sebagai samping. Nah, kita tandain tuh. Oh, berarti A-nya samping. B-nya sebagai depan. Lalu, miringnya itu sebagai akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus yang nanti akan selalu kita pakai pada perbandingan trigonometri koordinat kartesius. Baru kita lanjut deh menentukan sin, cos, dan tan-nya. Sin alfa rumusnya apa? Depan per miring ya, demi berarti B per R. Kalau cos berarti apa? Samping per miring, sampingnya A, miringnya R, berarti A per R. Kalau tan alfa berarti desa, depan per samping, depannya B, sampingnya A. Oke, kita udah dapet sin, cos, dan tan. Misalnya kita mau cari lagi kosekan, sekan, sama kotangan. Berarti tinggal diapain? Tinggal dibalik aja. Nah, ini kebalikannya dari yang sampingnya ya. Ini rumus umum yang akan kita pakai pada koordinat kartesius. Kita coba ngerjain soalnya. Nah, contoh soal. Jika titik P 5,12 dan alfa adalah sudut positif yang dibentuk OP dengan sumbu X positif. Tentukanlah nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Berarti, nah yang perlu kita ingat yang rumus yang tadi. Kalau kita punya koordinatnya A, B, berarti si A sebagai samping, D sebagai si B ini, miringnya yang ini. Nah, baru deh kita tulis punya kita soalnya apa. 5,12 ya. Berarti 5-nya sebagai samping, 12-nya sebagai depan, miringnya. Berarti kayak gini, tinggal dimasukin ke rumusnya ya. Kalau udah berarti kita hitung, hasilnya dapat ini 13. Tinggal kita cari nilai sin, cos, dan tan-nya. Nah, sin alfa depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Berarti jadinya 12 per 13. Cosnya, samping per miring berarti 5 per 13. Tan-nya berarti apa? Depan per samping, 12 per 5. Nah, ini sudah hasilnya dari soal yang kita punya. Tanpa perlu digambar, kita udah bisa menentukan nilai dari sin, cos, dan tan-nya. Tapi kalau misalnya mau digambar, ilustrasinya tuh kayak gini ya. Tuh, sama kayak yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana jika titik P berada pada kuadran 2, 3, dan 4? Masih ingat nggak sih kuadran? Nah, yang tadi kita pelajari itu namanya kuadran 1. Adanya di sebelah kanan atas. Sini ya, sebelah kanan atas nih kalau koordinat kartesius kan gini nih 4. Nah, di sebelah kanan atas ini namanya kuadran 1, nanti yang sebelah sini kuadran 2, nanti yang sebelah sini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Di kuadran 1, bentuknya kayak gini ya, yang tadi sudah dibahas. Sekarang kita ke kuadran 2. Nah, kuadran 2 sama persis juga kayak yang tadi, tapi sekarang si garisnya atau si P-nya nih ada di kuadran 2, berarti si A-nya negatif ya, karena kan di sebelah kiri nih. Sumbu X di sebelah kiri berarti dia negatif. Terus, kalau misalnya kita lihat si kotak yang ini, dia juga sama membentuk dua segitiga, tapi kita pilih segitiganya yang selalu nempel sama sumbu X. Berarti segitiganya yang diwarnain kuning ini ya. Nah, sudut alfanya selalu dari yang sumbu X positif ke garis OP. Berarti alfanya kayak gini. Tapi tetap segitiga yang kita pakai adalah yang ini ya. Yang warna kuning ini. Lanjut lagi. Untuk kuadran 3, berarti bentuknya kayak gini. Kuadran 4, bentuknya juga kayak gini. Jadi sama ya, tinggal posisinya aja yang berbeda. Tapi yang dipakai segitiganya selalu yang nempel sama sumbu X. Nih yang gini. Yang kuning-kuning ini yang dipakai ya. Nah, ini kan masih ada samping, depan gitu ya. Tuh, samping sama depannya selalu samping, depan, samping, depan, samping, depan. Nah, miringnya selalu sama. Samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Jadi mau di kuadran berapapun, letak samping dan depannya masih sama, rumus untuk miringnya juga sama. Jadi nanti tergantung soal kalian, adanya nanti di kuadran berapa. Nah, contohnya yang ini. Tentukanlah nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa jika terdapat titik O 0,0 dan titik B min 3,1 dan alfa adalah sudut positif yang terbentuk dari sumbu X positif dan OB. Nah, berarti maunya dari titik 0,0 nih
si ungu ini ke B. Berarti diapain dong? Sama kayak tadi ya, kita mulainya selalu dari koordinatnya. Ingat koordinat itu selalu samping koma depan. Tuh, samping sama depan. Miringnya tinggal dihitung dari yang rumus akar tadi ya. Kalau nanti samping depan miringnya sudah dapat, berarti kalian bisa menentukan sin, cos, dan tan-nya dengan rumus demi, sami, dan desa. Dah, materi kita hari ini begitu aja. Berarti kita kerjakan latihannya di Schoology. Seperti biasa, soalnya akan ditutup jam 12 malam ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Kita sudahi video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.